pembimbing skripsi saya memang bukan Pak Kasmujo. Ya, dengan menghafal, ya, terlihat menghafal, pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Apa dia nggak ingat tahun 2017? Saya bolak-balik bimbingan ke Kasmujo, galak kali. Terima kasih atas bimbingan Bapak, skripsi saya bisa selesai. Aduh, parah inkonsisten. 2017 masih loh. Sekarang barulah menyebut pembimbing skripsi saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Galak nggak pembimbingnya itu, Pak? Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik. Ngapain pembimbing akademik bolak-balik kau skripsi, konsultasi skripsi? Parah kali, nggak tahu ya bedanya antara pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Silahkan aja nanti dihadirkan di persidangan ahlinya. Nanti saya buat babak belur juga itu ahlinya, ya kan? Bagaimana menguji keidentikan bahannya fotokopi? Fotokopinya pun sudah kabur semua. Ada 3 alasan saya menolak hasil forensik Bareskrim. Ini bukan saintifik ini ya nenek-nenek juga bisa melakukan beraba. Oh ya raba, oh ya ini cekungan, ini dukun, ya produk dukun. Ini sangat memalukan uji forensik seperti ini. Ya. Uji forensik itu tidak butuh keterangan. Ya. Uji forensik itu uji ilmiah, keterangan itu bukan ilmiah. Saya akan membacakan surat tanggapan saya. Ya, untuk menolak hasil laboratorium forensik, ya, yang bagi saya itu tidak ilmiah sama sekali. Ya. Kenapa tidak ilmiah? Ya karena, ya nanti saya bacakan bahwa statement dari Dirtipidum, ya, Pak Juandani, ya, kalau nggak salah, itu mengatakan dengan meraba dirasakan cekung. Ini statementnya verbatimnya dari, saya lihat, dari Kompas, ya, berjudul Bareskrim soal uji forensik skripsi Jokowi menggunakan mesin tik. Nah, itu judulnya, ya. Nah, di sini jakartakompas.com. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri tidak hanya memverifikasi keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tetapi juga melakukan uji forensik terhadap skripsi, ya, dikatakan, diklaim di situ uji forensik, ya, terhadap skripsi sarjana milik Jokowi yang disusun saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia Surakarta tersebut ditulis Jokowi sebagai syarat kelulusan pada tahun 1985 dengan nomor mahasiswa 1681. Ya, jadi syarat kelulusan di UGM, ya, mulai dari dulu sampai sekarang mungkin, ya. Nggak tahu kalau pemerintahan Jokowi ada opsional katanya. Menterinya itu Makarim bilang skripsi itu opsional, ya. Jadi bisa jadi tidak skripsi atau tugas akhir saja. Jadi statementnya begini, ya, dari Dirtipidum, Brigjen Juhandani. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan akhir oleh Puslapor, mesin tik yang digunakan adalah tipe Pika, tipe yang umum digunakan pada masa itu, ya. Tidak menyebutkan metodologi, uji fisika, uji kimia, dan lainnya, ya. Jadi disimpulkan di situ tipe dari bab 1 sampai dengan akhir oleh Puslapor, mesin tik yang digunakan adalah tipe Pika, tipe yang umum digunakan pada masa itu, kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, dalam konferensi pers Kamis 22 Mei 2025. Puslapor menyebut mesin tik tipe Pika memuat 10 karakter per inci. Nah, ini salah lagi, ya. Masa bisa 10 karakter per inci? 1 inci itu kan 2,5 cm. Bagaimana mungkin memuat 10 karakter, ya? Karena dia kan monospace, ya. Artinya kalau mesin tik itu monospace, artinya ruang untuk setiap karakter itu sama, ya. Nggak mungkin 10 karakter per inci itu, ya. Minum kopi dulu, ya. Di sini saja sudah diragukan bagaimana dia mengatakan 10 karakter per inci, ya. Dan tidak merujuk pada huruf seperti pada ketikan digital masa kini. Itu bab 1 sampai bab akhir, ya kan? Saya setujulah. Meskipun saya meragukan 10 karakter per inci tanpa menganalisa secara forensik, ya, 10 karakter per inci itu bagaimana dia menyimpulkan hal itu.
Nah, ini dia poin 2-nya ya. Selain itu, pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan handpress atau letterpress. Nah, ini kesimpulannya ya. Pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan handpress atau letterpress, itu udah kesimpulan ya. Jika diraba, nah ini saya sangat tidak setuju ya dengan perabaan itu ya. Bagaimana dengan meraba ya? Jika diraba, tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung ya, padahal kecekungan itu bisa ya akibat dari apa namanya printer laser jet ya, menciptakan cekungan juga seperti browsing dan lainnya. Nanti saya bacakan tanggapan saya. Jika diraba tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung. Jadi dengan meraba pakai perasaan disimpulkan sedikit cekung. Menandakan, bayangkan ya, laboratorium forensik memakai perabaan dengan merasa sedikit cekung. Langsung disimpulkan menandakan penggunaan metode cetak manual yang lazim digunakan di masa itu. Ini kesimpulan apa ini ya, sangat prematur ya untuk sebuah laboratorium forensik ya. Masa dengan meraba dirasakan terasa tidak rata atau sedikit cekung. Waduh, sangat prematur ya, karena dengan meraba, dengan merasa itu bukan saintifik. Kalau saintifik itu harus repeatable, harus bisa diulangi oleh peneliti lain. Bagaimana ya, meraba dan merasakan itu kan subjektif dan bias, tergantung perasaan. Maka itu pasti tidak repeatable. Ya, dengan meraba, ya kan, sensitivitas indera perasa orang kan beda-beda dan itu subjektif. Jadi ini adalah kesimpulan yang sangat prematur, harusnya jangan begini ya. Apa ya, kita negara besar masa Bareskrimnya pakai meraba dan merasakan, ini sangat memalukan ya untuk negara sebesar kita. Bayangkan kalau ini ditranslate oleh media asing, ya, Bareskrim Polri melakukan uji forensik dengan meraba dan merasakan ada sedikit cekungan. Bayangkan itu, ya, kalau itu ditranslate menjadi Inggris, jadi berita internasional, ya, laboratorium forensik sebesar Indonesia, ya, melakukan uji forensik dengan meraba, terasa sedikit ada cekungan, kan luar biasa. Ini kekonyolan seperti ini ya, memalukan untuk negara sebesar ini, Pak Prabowo Subianto, ya, terlaluan lah Pak. Ya, terhadap uji lab for tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, ya, perdana mungkin, ya, seperti diakui oleh UGM, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin tik dan alat cetak handpress atau letterpress, ujar Juhandani. Ini kan sangat prematur ya. Menguji dengan meraba, dengan perasaan, ada cekungan, terus dibandingkan dengan keterangan dari pemilik percetakan, dan itu dikatakan bersesuaian, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin tik dan alat cetak handpress atau letterpress. Cekungan itu bisa Pak Juhandani menggunakan ini software ya, digital, pakai apa namanya, dengan teknologi cetak laser jet Pak Juhandani. Jadi itu sangat prematur ya, sangat prematur. Makanya ini kita tolak ini kesimpulan apa ini ya, sangat prematur. Ya, uji meraba dan merasakan pakai perasaan dengan indera peraba dan dibandingkan dengan keterangan dari pemilik percetakan dan disimpulkan berkesesuaian sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin tik dan alat cetak handpress, tanpa uji kimia, uji fisika, uji ultraviolet, ya, uji tinta dan lainnya ya. Langsung disimpulkan seperti ini. Ini kan bukan produk forensik. Produk forensik itu harus bisa diuji oleh orang lain dan hasilnya sama, artinya repeatable. Ya, repeatable, dapat diulangi oleh pihak lain, penguji lain, laboratorium lain. Ya, dengan merasakan, meraba dengan indera peraba itu subjektif, bias. Ya, tergantung indera peraba orang tersebut. Bagaimana itu bisa repeatable? Bagaimana itu bisa diuji? Itu subjektif. Ya, karena subjektif, masa hasilnya bervariasi tergantung indera peraba orang. Ya, subjektivitas itu bukan produk dari ilmiah karena dia tidak repeatable. Ya. Begitu juga dengan dibandingkannya dengan keterangan dari pemilik percetakan. Keterangan orang bisa menipu dari keterangan itu. Ya, keterangan orang kan bisa menipu. Harusnya diuji dengan direkonstruksinya oleh pemilik percetakan atau pihak percetakan tersebut sehingga hasilnya
bisa dibandingkan, begitu loh. Kan begitu. Ini dengan keterangan, hasil indera peraba yang dirasakan, dibandingkan dengan keterangan, langsung diambil, jump into conclusion, melompat ke kesimpulan bahwa itu produk dari hand press atau letter press. Ini kan memalukan, Pak Prabowo Subianto. Ini sangat memalukan uji forensik seperti ini. Ya. Uji forensik itu tidak butuh keterangan. Ya. Uji forensik itu uji ilmiah, keterangan itu bukan ilmiah. Ya. Jadi bagaimana ini produk seperti ini? Hanya buzzer yang percaya ini kan? Terutama buzzer-buzzer yang berharap jadi komisaris. Kan begitu. Kalau orang yang waras, atau apalagi yang pernah belajar sampai S1, tentu tahu sains ya, itu harus repeatable. Harus bisa diuji oleh orang lain. Memiliki metode, memiliki parameter output, memiliki prosedur menjalankan metode tersebut. Sehingga bisa diulangi ya hasilnya, prosedur, metode dan prosedur tersebut ya bisa diulangi oleh pihak lain, laboratorium lain, sehingga dia bisa uji objektivitas. Kalau pakai indera peraba dibandingkan dengan keterangan ya itu sama-sama subjektif. Hasil indera peraba subjektif, keterangan dari pihak percetakan subjektif. Terus bagaimana ini? Konklusi saintifiknya kan nggak ada. Sesuatu yang subjektif, bias, dibandingkan dengan sesuatu yang subjektif juga dan bias. Bagaimana ini hasilnya Pak Prabowo Subianto? Kan memalukan, Pak. Sekarang rezim Prabowo Subianto, bukan lagi rezim Joko Widodo. Ayolah Pak, tingkatkan Pak kepolisian Pak supaya profesional dan tidak berpihak, gitu loh. Ini kan sudah berpihak ini. Laboratorium forensik ini. Katanya sudah laboratorium dengan standar internasional. Bahkan Pak Susnundu Haji mengatakan banyak negara lain belajar. Ratusan negara lain belajar ke negara kita tentang forensik. Tetapi produknya hanya hasil meraba. Lembar pengesahan skripsi itu diraba, ada cekungan. Oh ini hand press ini, letter press ini. Dibandingkan dengan keterangan pemilik percetakan. Masa begini yang ditiru oleh negara lain? Pak Prabowo Subianto? Ya? Ini bukan saintifik ini. Ini ya nenek-nenek juga bisa melakukan meraba. Oh ya raba. Oh ya ini cekungan, ini dukun. Ya, produk dukun. Ya, itulah keterangannya. Konklusinya melompat dari hasil meraba, bandingkan dengan keterangan, buat konklusi atau kesimpulan yang subjektif. Karena membandingkan antara sebuah yang subjektif, hasil indera peraba, dibandingkan dengan keterangan juga yang subjektif, konklusinya pasti subjektif, tidak repeatable, tidak bisa diuji oleh orang lain. Ini apa ya? Jadi kita bukan ahli forensik di baris krim itu, ahli meraba, ahli merasakan, perasaan. Ya. Jadi ini tidak bisa diterima akal oleh para mereka yang punya pondasi keilmiahan ini. Nggak mungkin ini. Ya. Oke, atas tanggapan atas statement itu ya secara verbatim ditulis oleh Kompas.com ya, saya buat tanggapan. Ya, alasan. Ada 3 alasan saya menolak hasil forensik baris krim Polri. Atas penjelasan Dirtipidum sebagai berikut. Ya, terhadap selain itu, pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan hand press atau letter press. Jika diraba, tulisannya terasa tidak rata, ya, atau sedikit cekung, menandakan penggunaan metode cetak manual yang lazim digunakan masa itu. Ya, itulah hasil meraba, langsung konklusi ya, hasil kesimpulan. Ya, ini memalukan dunia ini ya. Terhadap uji lab for tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu. Jadi tidak ada rekonstruksi apapun sehingga pihak percetakan bisa menciptakan hal seperti itu ya. Sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin tik dan alat cetak hand press atau letter press, ujar Juhandani ya. Inilah jump into conclusion. Nggak tahu Juhandani ini latar belakangnya sains atau enggak. Harusnya kalau dia berlatar belakang sains, ketika mengutip dari anak buahnya seperti ini, dia harus tolak untuk dibacakan ya kalau dia punya kemampuan sainsnya. Karena sains itu harus terbuka, repeatable, menyebutkan nama metode, dan metode itu bisa direkonstruksi, diulangi oleh pihak lain. Kalau dengan meraba kan nggak mungkin bisa diulangi oleh orang lain, hanya mengandalkan indera peraba dengan indera perasaan. Harusnya kalau Dirtipidum Juhandani ini punya latar belakang saintifik, dia malu dia. Kalau latar belakang sains, dia pasti malu menjawab ini.
Tapi mungkin dia nggak punya latar belakang saintifik, jadi mungkin menurut dia ya oke-oke aja lah. Toh publik percaya, nanti wartawan juga nggak nanya ini sedetil ini. Oke lah, oke, gitu mungkin ya. Oke, analisa saya, tanggapan saya ya. Ketergantungan pada tekstur fisik adalah kerentanan terhadap pemalsuan modern. Ya. Mengandalkan tekstur fisik seperti raba, cekung, meraba, dan merasakan ada kecekungan untuk membuktikan metode cetak adalah indikator yang terlalu mudah dimanipulasi dengan teknologi modern saat ini. Ya. Pemalsuan berteknologi tinggi seperti digital embossing, ya, seperti embossing dia, ada cekungan hasil cetakan itu dengan teknologi tinggi ya, blind digital embossing, blind debossing, dan thermal printing dapat meniru efek fisik seperti hand press maupun letter press, bahkan dengan sangat meyakinkan. Ya, kalau dengan hanya indera peraba nggak bisa membedakan itu. Mesin cetak modern dapat mengatur tekanan pada titik-titik tertentu, itulah embossing, agar menyerupai hasil cetakan manual, hand press atau letter press. Beberapa pemalsu bahkan dapat menggunakan punch tool ya. Jadi ada alatnya ya, punch tool dalam printer itu untuk menekan manual bagian tertentu dari dokumen. Jadi setelah di print terus secara manual pakai alat punch tool ya untuk menambah cekungan ya, menciptakan kesan cekungan. Kehandalan cekungan fisik sebagai indikator metode pencetakan adalah pendekatan yang sangat lemah jika tidak dilakukan validasi dengan pengujian laboratorium lebih komprehensif ya. Jadi dengan merasakan cekungan itu adalah pendekatan yang sangat lemah ya, apalagi nanti kalau dibawa pembuktiannya di pengadilan oleh Joko Widodo beserta Polda ya, itu akan ditertawakan dunia ya, bisa jadi itu diliput oleh dunia internasional ya, laboratorium forensik memakai rabaan dan perasaan adanya cekungan. Pemeriksaan forensik modern seharusnya dilakukan secara multidimensional, ya, berbagai aspek, dengan menguji berbagai variabel seperti jenis tinta, meliputi komposisi kimia, oksidasi, dan degradasi akibat usia, jenis dan penuaan kertas, termasuk serat, warna, ya, kandungan lignin, ya, lignin ini sebagai sebuah indikator kimia, ya, serta respons terhadap cahaya ultraviolet, serta konsistensi dengan teknologi cetak yang tersedia pada periode waktu yang diklaim. Ya. Jika pemeriksaan hanya berfokus pada tekstur fisik semata, maka uji tersebut tidak dapat menjawab aspek waktu, ya, karena kita harus menentukan aspek waktu, ya, untuk menentukan autentikasi keaslian sebuah dokumen. Ya, pertama adalah aspek waktu, menentukan periode waktu dari kertas, tinta, teknologi yang digunakan saat itu. Gitu loh, bukan dengan meraba dibandingkan dengan keterangan dari pemilik percetakan, itu bukan forensik itu ya, karena tidak repeatable. Ya. Yaitu apakah dokumen benar-benar berasal dari era tertentu sehingga keaslian bahan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah ya. Jadi kalau hanya dengan rabaan ya tentu tidak menjawab apapun, tetapi langsung disimpulkan oleh Bareskrim. Kan ditertawakan dunia ini Pak Prabowo Subianto, teknik ilmiah yang tidak ilmiah. Ilmiah itu tidak subjektif, harus objektif, ya, harus bisa diulangi orang lain. Ada parameter output, kan nggak ada kemarin disebutkan ya. Uji identik, variabel keidentikannya apa? Apakah persentase kecocokan? Ya, nggak ada disebutkan identik, semua identik. Padahal yang ditampilkan juga sejumlah dokumen itu fotokopi. Bagaimana menguji keidentikan bahannya fotokopi? Fotokopinya pun sudah kabur semua. Ya, bagaimana menguji keaslian dokumen, keidentikan dokumen kalau bahannya fotokopi, ya, masih putih semua itu yang ditampilkan. Itu ada sejumlah dokumen yang katanya disita dari UGM, tapi fotokopi. Ya, fotokopi kan lebih gampang lagi dimanipulasi. Ya. Pernyataan yang menyatakan bahwa adanya cekungan pada cetakan otomatis berarti dokumen dicetak menggunakan letterpress atau handpress merupakan kesalahan logika. Itu kesimpulan saya. Ya. Jadi merasakan adanya cekungan pada cetakan otomatis berarti dokumen dicetak menggunakan letterpress, itu adalah logical fallacy, cacat logika, ya, logical fallacy, cacat logika. Sebab cekungan tersebut bisa saja sengaja dibuat untuk memberikan kesan otentik atau menggunakan alat lain yang mampu menghasilkan efek cekungan mirip letterpress atau handpress. Oleh karena itu, ciri fisik hasil cetakan tidak dapat memastikan
bahwa dokumen tersebut benar-benar dicetak pada periode waktu tertentu oleh pihak tertentu atau tidak pernah direproduksi atau dimodifikasi setelahnya. Jadi tidak bisa dengan indera perasa itu, gitu ya. Agar hasil uji forensik dapat dipercaya dan valid, ya, sah, pemeriksaan harus melibatkan kombinasi pengujian fisika, kimia, analisis historis yang komprehensif. Selain itu, pemeriksaan harusnya sebaiknya dilakukan oleh pakar independen dan melibatkan berbagai institusi untuk memastikan objektivitas, bukan ahli yang dari Bareskrim saja dengan indera peraba. Harusnya melibatkan ahli-ahli independen lintas institusi untuk memastikan objektivitas. Kemarin ya pihak pelapor saja tim TPUA tidak diundang dalam gelar perkara. Bagaimana memastikan objektivitasnya? Ya, sains itu tidak ada di ruang gelap. Dia harus di ruang perdebatan, di ruang argumentatif, ya. Pengujian juga harus disertai dengan pembanding berupa dokumen otentik dari periode yang sama sebagai kontrol, sehingga hasil evaluasi bisa menjadi akurat dan meyakinkan. Jadi kalau mau membandingkan, ya hasil untuk bahan pembanding itu harus juga dipastikan otentik dengan periode yang sama, ya uji fisika, uji kimia, dan lainnya sebelum nanti setelahnya saya terangkan ya. Kedua, ya tadi yang pertama tanggapan saya, analisa terhadap font Times New Roman hanya dengan meraba dan merasakan cekungan. Nah ini lagi ya, memastikan bahwa itu adalah produk dari percetakan hanya dengan meraba. Oh itu font Times New Roman sesuai dengan keterangan dari pemilik dari percetakan. Ini kan kacau ya, logical fallacy, cacat logika. Ya. Analisis dokumen berdasarkan rabaan fisik terhadap huruf cetakan, seperti merasakan adanya cekungan pada font Times New Roman, memiliki kelemahan signifikan jika dijadikan dasar utama untuk menyimpulkan metode pencetakan. Pendekatan ini bersifat subjektif dan bergantung pada sensitivitas indera peraba pemeriksa, ya penyidik gitu. Tergantung indera perabanya. Karena tergantung, maka subjektif. Karena subjektif, maka tidak bisa diulangi untuk mendapatkan hasil yang sama. Maka itu bukan saintifik. Ya. Dengan demikian, bukti yang diperoleh dari metode ini tidak dapat diuji ulang, yaitu repeatable ya, tidak bisa diulangi secara objektif atau dibuktikan secara ilmiah yang membuatnya lemah jika digunakan dalam pembuktian forensik. Tapi kalau Bareskrim bebal, ya silahkan aja itu. Ya. Hasil perabaan dan perasaan mengatakan itu handpress atau letterpress, silahkan aja nanti dihadirkan di persidangan ahlinya. Nanti saya buat babak belur juga itu ahlinya, ya kan? Font Times New Roman sendiri bukan indikator eksklusif dari metode cetak tertentu. Ya. Font ini telah digunakan secara luas sejak era perangkat digital modern. Justru dengan teknologi printer modern berresolusi tinggi, atau high DPI ya, high dots per inci. Ya, dengan teknologi printer modern dengan high DPI, tampilan huruf Times New Roman bisa sangat presisi, rapi dan bersih. Berbeda dengan ketidakteraturan alami hasil mesin ketik atau letterpress yang seringkali menghasilkan cetakan tidak merata karena tekanan manual. Minum dulu ya. Lebih lanjut, printer modern saat ini mampu menghasilkan efek yang meniru cekungan khas letterpress atau handpress melalui teknik seperti embossing atau penyesuaian tekanan kepala cetak dari printer tersebut. Ya. Hal ini membuat tekstur permukaan kertas menjadi mirip dengan hasil cetakan lawas. Oleh karena itu, pemalsu dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mencetak dokumen palsu yang secara fisik menyerupai dokumen asli dari masa lalu, baik dari segi tampilan maupun tekstur, sehingga mengaburkan batas antara hasil cetakan asli atau tiruan dan tiruan ya. Minum lagi. Dalam penyelidikan forensik modern, pendekatan berbasis rabaan dan visual semata tidaklah cukup ya, dengan meraba dilihat oh cekungan gitu. Dibutuhkan pengujian ilmiah tambahan seperti pemeriksaan tinta, menggunakan kromatografi atau teknik seperti spektroskopi, ya, analisis mikroskopis terhadap tekstur dan distribusi tinta, serta uji kimia terhadap komposisi kertas, termasuk keberadaan lignin tadi itu ya, komposisi kertas ada zat kimia namanya lignin atau zat pemutih optik ya. Data dari pengujian tersebut dapat memberikan informasi yang jauh lebih akurat mengenai umur dokumen. Itulah kalau
menguji keautentikan dari dokumen harusnya menentukan periode waktu atau usia dari dokumen, bukan dengan meraba, yaitu dengan uji kimia, ya, kromatografi, ya, menentukan jenis tinta dan usia tinta, dan spektroskopi, ya. Data dari pengujian tersebut dapat memberikan informasi yang jauh lebih akurat mengenai umur dokumen, jenis bahan yang digunakan, dan metode cetaknya, ya, serta dapat dibandingkan secara objektif dengan sampel referensi dari periode yang sama. Jadi bukan dengan meraba. Kalau hasil rabaan nanti ya kacau lah nanti di pengadilan, ya. Bisa ditertawakan ya oleh dunia ini. Jadi menyimpulkan metode pencetakan hanya dengan rabaan cekungan pada font Times New Roman dengan high dots per inci atau high DPI sangat rentan terhadap kesalahan. Pendekatan ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mudah dimanipulasi oleh teknologi modern. Oleh karena itu, diperlukan metode forensik yang lebih komprehensif dan objektif dalam menilai keaslian dokumen, agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara ilmiah. Ya. Dalam dunia forensik modern, analisis keaslian dokumen tidak lagi hanya mengandalkan metode subjektif seperti rabaan, ya, semata. Sebaliknya, para ahli menggunakan berbagai teknik ilmiah yang objektif dan dapat diulangi oleh peneliti lain, dikaji ulang oleh peneliti lain untuk mengidentifikasi usia dokumen, metode pencetakan, jenis tinta, serta bahan kertas. Metode yang sering digunakan yaitu tadi analisis mikroskopis, yaitu pemeriksaan dokumen di bawah mikroskop, ya, sebuah mikroskop stereo, ya, atau mikroskop elektron. Teknik ini untuk membantu mendeteksi detil seperti ketebalan tinta, pola serat kertas, dan cekungan yang disebabkan oleh tekanan cetak. Ya, jadi bisa dibedakan hasilnya, ya, antara hasil dari mesin tik, letterpress, printer inkjet, atau laser jet, gitu, dengan menggunakan pendekatan mikroskopis ini, ya, mikroskop elektron, gitu. Aduh, dengan meraba, memalukan, ya. Selanjutnya, ya, setelah mikroskop elektron juga analisis tinta. Analisis tinta itu ada beberapa metode yang sering digunakan, ya, thin layer kromatografi, ya, teknik kromatografi untuk mengetahui jenis dan usia tinta. Terus gas kromatografi juga, ya, atau mass spectrometry. Terus berikutnya Fourier transform infrared spektroskopi, ya, menggunakan metode transformasi Fourier. Itu untuk menganalisa jenis dan usia tinta, ya, untuk menganalisa komposisi kimianya. Ini harusnya disebutkan oleh Dirtipidum, apa yang digunakan, teknik kromatografinya, menganalisa jenis dan usia tinta, komposisi kimianya, sehingga bisa didapatkan usianya, produknya siapa itu. Ya. Apakah menggunakan Fourier transform infrared, ya, spektroskopi, ya, apakah thin layer kromatografi, apakah mass spectrometry, aduh, parah. Nah, metode lain yang sangat penting adalah analisis kertas, seperti adanya lignin, bahan pemutih, watermark, dan lainnya, gitu loh. Jadi dengan adanya lignin ini bisa diketahui, ya, usia kertas dan lainnya. Aduh, ini kan hal biasa, ya. Apakah adanya lignin itu indikatornya apa? Ya, dengan bantuan mikroskop, ya, elektron itu, atau menggunakan teknik Fourier transform spektroskopi, itu kan bisa diketahui, gitu loh, ya. Nah, ada lagi untuk, ya, electrostatic detection device untuk mendeteksi tekanan itu. Apakah tekanan dari laser jet, inkjet, letterpress, gitu loh. Jadi bukan dengan meraba. Ada yang namanya electrostatic, ya, detection device, EDD, ya, untuk mendeteksi tekanannya ini dari mana? Apakah dari printer digital ber-DPI tinggi, high dots per inci, kan begitu. Ini kan harus atau ada dari cetakan tradisional seperti letterpress dan handpress. Parah, ya. Masa menggunakan rabaan? Harusnya kan pakai electrostatic, ya, EDD, electrostatic detection device, ya. Electrostatic itu kalau orang elektronik pasti paham itu, ya, teknik-teknik electrostatic, ya, detection device. Oleh karena itu mengandalkan rabaan terhadap cekungan huruf sebagai satu-satunya bukti metode cetak tidaklah cukup kuat secara forensik. Tapi kalau berlaboratorium forensik Mabes Polri nanti
yakin bahwa dengan meraba itu bisa disajikan dan meyakinkan hakim, ya silahkan. Ya, hakim teryakinkan, tapi publik dibuat ragu. Masa lewat rabaan begitu ya, kacau ya. Identik itu tidak sama dengan otentik ya. Kemarin kan dibilang dokumennya Jokowi dibandingkan dengan dokumen lain, meskipun nggak disebutkan ya. Terus identik, tapi kesimpulannya otentik, ya salah. Media kok begitu ya juga. Ya, uji identik yang menghasilkan identik atau tidak. Persentasenya berapa keidentikan, bukan keaslian. Ya, kalau keaslian ya uji fisika, uji kimia dan lainnya pakai mikroskop, ya, elektron, mikroskopi, spektrometri. Aduh, ya, pakai kromatografi menganalisa tinta, ya, spektrometri, spektroskopi, begitu loh. Sedih kita ya, kok negara ini jadi kayak kacangan begini ya, dengan rabaan ya. Mengandalkan keidentikan dokumen sebagai satu-satunya indikator keaslian dalam uji forensik adalah pendekatan yang lemah dan beresiko. Keidentikan yang dimaksud merujuk pada kemiripan fisik, seperti bentuk huruf, tata letak, jenis font, ukuran margin, atau bahkan cetakan yang tampak seperti antara dokumen satu dengan yang lain. Ya. Pertama, dokumen palsu yang dicetak dengan teknologi modern seperti printer laser atau inkjet berkualitas tinggi dapat dengan mudah meniru bentuk fisik dokumen asli dengan sangat presisi. Apalagi jika pelaku memiliki akses ke salinan asli atau tahu struktur dokumen resmi tersebut. Mereka bisa menyalin tata letak, jenis huruf, bahkan menambahkan efek fisik seperti emboss atau cetakan bertekanan. Oleh karena itu, hanya mencocokkan keidentikan visual antara dua dokumen tidak menjamin keasliannya. Ya. Karena yang palsu dengan palsu pasti identik juga, ya. Jadi tidak menjawab keaslian dokumen. Kedua, pendekatan ini tidak, ya, pendekatan keidentikan, uji identik tidak mengungkap usia dan atau waktu pembuatan dokumen. Dua dokumen bisa tampak identik, namun salah satunya bisa saja dicetak baru-baru ini dengan mesin modern atau tinta sintetis, ya, tanpa menganalisis tinta, kertas, dan komposisi kimia lainnya. Tidak ada cara untuk memastikan kapan dokumen tersebut dibuat. Pemalsu yang canggih justru memanfaatkan kemiripan fisik sebagai tameng untuk menyembunyikan manipulasi mereka. Ya. Ketiga, uap tinta, bahan kertas, atau tekanan cetak tidak bisa dibandingkan hanya dengan visual. Uji keidentikan, analisis yang lebih dalam seperti tadi yang saya bilang ya, spektroskopi, mikroskopi, atau deteksi pakai EDD tadi ya, electrostatic detection device, ya, untuk menguji tekanan dibutuhkan untuk membongkar elemen-elemen teknis yang tidak kasat mata, gitu loh, ya. Kertas modern sering mengandung yang namanya brighteners, ya, lignin tadi itu, sedangkan kertas lawas mengandung lignin yang lebih tinggi dan berwarna agak kekuningan, gitu ya, kertas lawas itu, karena yang modern itu punya brighteners, ya, kandungan lignin yang rendah. Ya, mereka yang kalau modern itu kan jauh lebih putih ya, karena dia punya pemutih, pencerah gitu ya, pencerah optik namanya. Jadi dengan uji UV ya, ultraviolet ya, Fourier transform infrared dan scanning elektron mikroskopi ya, dengan X-ray spektroskopi, harusnya ini menjawab gitu loh. Itu yang kita inginkan oleh sebuah laboratorium forensik yang katanya berstandarisasi internasional. Ini malah dengan rabaan, ya ketawa lah kita. Dua dokumen yang terlihat identik bisa dibuat dari kertas berbeda usia dan kualitasnya tanpa uji seperti tadi ya, yang saya sebutkan. Analisis keidentikan adalah tindakan prematur ya. Dengan perangkat lunak pengolah dokumen modern, siapapun bisa membuat dokumen dengan keidentikan 99,9%. Ya, fitur seperti line spacing, page setup, kerning ya, sehingga hasil akhir itu sama persis ya. Bahkan tanda tangan dan stempel bisa dipindai atau di-scan dari dokumen asli lalu ditempelkan secara digital ya, copy paste. Terus setelah itu diproses secara digital, dimanipulasi, diedit supaya seperti kelihatan real. Itu tanda tangan dan stempel ya. Dokumen hasil rekonstruksi seperti ini tampak identik, tetapi ya tidak asli, kan begitu ya. Keempat, pendekatan keidentikan ya. Keempat, pendekatan keidentikan juga sangat rentan terhadap bias manusia, bias subjektivitas ya. Jadi itulah kalau penilaian keidentikan tanpa data kuantitatif dari hasil uji laboratorium,
maka itu tidak cukup kuat di pengadilan. Ya. Kesimpulannya, uji keidentikan semata bukanlah bukti forensik yang kokoh. Ia bisa memberikan kesan validitas palsu dan berbahaya bila dijadikan satu-satunya dasar kesimpulan. Gitu ya. Jadi inilah yang kita minta nanti kepada hakim, ya, untuk meminta sejumlah dokumen. Ya, sebenarnya satu dokumen aja cukup sih. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut untuk diuji di laboratorium yang netral. Ya, laboratorium yang netral. Kita ingin menguji usia dan jenis tinta, usia dan jenis kertas, ya, dengan metode-metode tadi itu. Ya, kalau tinta itu kromatografi, ya, dan spektroskopi. Ada yang namanya thin layer kromatografi, terus ada namanya Fourier transform infrared spektroskopi, ya, itu berkaitan dengan tinta, ya. Terus analisis kertas, deteksi ligninnya, ya, kalau ligninnya tinggi atau rendah, berapa. Kalau yang ligninnya tinggi, itu berarti itu produk yang lebih jadul, ya, karena kekuning-kuningan. Kalau sekarang itu mengandung brightener, pemutih, lebih putih sekarang, lebih cerah, yang apa kan? Makanya saya bilang sangat cerah. Itu dokumen di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang tidak ada lembar pengesahan penguji skripsi siapa namanya. Itu kan bukan produk bukan produk ilmiah, ya. Dari situ saja sudah kelihatan, ya. Terus penggunaan Times New Roman yang sudah high definition itu kan belum ada zaman itu, gitu loh, ya. Ya kalau kita punya fisiknya ya langsung aja kita serahkan ke kan kita tidak punya hak menyita masalahnya, ya. Ya. Terus uji tekanan juga pakai EDD, ya, electrostatic detection device. Itu kalau elektro pasti paham itu, ya, teknik-teknik elektrostatik. Ya, jadi itu banyak sekali yang bisa, ya, uji tinta, uji kertas, uji tekanan. Itu seharusnya dilakukan dan variable output-nya juga disebutkan. Ini kalau cuma uji keidentikan, apalagi pakai pengamat ini identik, udah gitu fotokopi juga. Dokumen dari UGM itu bagaimana menguji keidentikan fotokopi kabur seperti itu? Konyol-konyolan jadinya, ya. SISKN, kalaupun ijazahnya palsu, ingat lawanmu adalah Raja Jawa, jangan mimpi menang, hidup jongkok, rakyat demi. Oh, tidak bisa begitu. Anda bisa cepat menyerah, kalau saya tidak. Lebih baik saya mati mencoba, daripada menghindar, terus menjadi pengecut. Ya. Itu terserah Anda seorang yang pengecut atau pemberani. Ya, silahkan. Ya. Agus Priyana, mulai stres ya Om, kau yang stres. Coba kalau tonton itu, Jokowi sekarang. Ya, apanya stres sekali mukanya itu. Mengatakan kemarin, pembimbing skripsi saya memang bukan Pak Kasmujo. Ya, dengan menghafal, ya, terlihat menghafal, pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Apa dia nggak ingat tahun 2017? Saya bolak-balik bimbingan ke Kasmujo, galak kali. Terima kasih atas bimbingan Bapak, skripsi saya bisa selesai. Aduh, parah, inkonsisten. 2017 masih loh. Sekarang barulah menyebut pembimbing skripsi saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Galak nggak pembimbingnya itu, Pak? Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik. Ngapain pembimbing akademik bolak-balik ke skripsi, konsultasi skripsi? Parah kali, nggak tahu ya bedanya antara pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. 2017 loh. Ingat itu loh. Parah kali. Padahal Pak Kasmujo sudah mengaku cuma asisten dosen. Ya, masih asisten dosen, masih BSc, Bachelor of Science, masih D3. 2017 dia bingung. Siapa ya nanti pembimbing skripsi ya, aku bilang, ya. Ya udahlah, Pak Kasmujo ini aja lah. Padahal setelah kita intip di lembar pengesahan skripsi tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Barulah dia ini. Baru pun dia hafal tahun 2025, pembimbing skripsi saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Bagaimana Pak ciri-cirinya Pak Ahmad Sumitro itu? Ya, galak enggak, baik enggak, tegas enggak, cerewet enggak, gitu loh. Gimana ciri-cirinya? Anda bisa mendeskripsikan Pak Kasmujo pembimbing skripsi yang galak, bolak-balik, galak kali. Tapi sekarang sudah berubah. Kalau Pak Ahmad Sumitro gimana Pak? Pembimbing skripsi yang di lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi itu gimana orangnya? Coba sebutkan dulu Pak, kalau benar-benar skripsi. Parah Pak Jokowi ini, Bah. Putra, Bang Rismon, pertanyaannya, apakah nanti di pengadilan diberikan izin untuk tes uji pembanding di lab independen? Harusnya ya dikasih. Tapi kalau hakimnya sudah diatur oleh polisi dan Jokowi, ya tentu pasti menolak, ya. Tapi dengan penolakan itu kan bisa disimpulkan, ya. Masa mengaku saintifik tapi takut diuji oleh orang lain, itu pasti manipulatif itu, ya. Seperti kasus Jessica Wongso, ya.
Kasus Jessica Wongso, polisi lah sumber manipulasi. Laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu lah sumber manipulasi. Pakai iRedsoft, software gratisan. Ada tertera di metadatanya untuk mengotak-atik videonya, lebar dan lebar dan tinggi frame, ya, laju frame itu dilakukan oleh ketuanya saat itu, ketua Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Nur Al-Azhar, ya, sebagai pendiri ketua AFDI juga dia, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Koleganya Christopher Harimanrianto. Nah, itu manipulatif itu. Baris Krim Polri itu kan sudah cacat itu sejarah apa itu Laboratorium Forensik Mabes Polri. Bagaimana bisa dipercaya hasil kayak gitu? Ya, belum lagi Laboratorium Toksikologi Baris Krim, ketuanya Dr. Nur Samran Subandi saat itu juga hancur, memodelkan penguraian cyanida pakai parabola terbuka. Kan kacau. Harusnya kan pakai eksponensial menurun. Itu untuk penguraian apapun, peluruhan. Udah gitu salah hitung mundur waktu pula. Bayangkan Laboratorium Toksikologi Mabes Polri salah hitung mundur waktu. Dr. Nur Samran Subandi. Apakah itu yang bisa dipakai referensi? Kan itu kalau diuji ulang ya pasti takut ya kan. Ini aja sudah takut. Ratno Prasetyo, Tito Karnavian sedang nyimak bang. Ya syukurin kau, minta maaf kau, Tito Karnavian, Krisnamurti, ya, atas perbuatan manipulasi kalian. Ya, seorang anak gadis kalian manipulasi supaya kalian memenangkan kasus, kalian manipulasi barang bukti digital. Ya, kalian suruh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk memanipulasi hanya pakai software gratisan, nggak model kalian, software gratisan kalian pakai. Katanya laboratorium komputer forensik, laboratorium tercanggih, sertifikasi ISO, bla 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 bla, FBI, CIA, cuma pakai iRedsoft sama FreeMate, Pret. Ya. Harusnya kalian memanipulasinya pakai software kayak bayar kayak gitu loh, pakai uang rakyat gitu biar keren. Ini pakai iRedsoft sama FreeMate gratisan pula, memanipulasi pakai software gratisan. Itulah Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya. Tito Karnavian sidang sedang berlangsung, dia sudah jadi Kapolri. Pada saat itu Kapolda 2016, terus dia naik jadi Kapolri. Ya. Krisnamurti juga sidang sedang berlangsung, langsung naik dia jadi Wakapolda Lampung. Meskipun setelah itu bermasalah ada kasus cewek. Ya. Nah, inilah manipulasi semacam ini yang ada di Baris Krim, ya, di laboratorium forensik mereka yang sekarang pakai perasaan dan perabaan. Sebelumnya memanipulasi kasus Jessica Wongso, barang bukti digital. Belum lagi salah hitung waktu, laboratorium toksikologi, Dr. Nur Samran Subandi. Gini bisa dipercaya hasilnya. Ya? Kacau, makanya Tito Karnavian nggak bisa tidur itu ya kan. Begitu saya cuap-cuap besok di Polda hari Senin, terus ada pula Al Jazeera dan yang lainnya, media internasional, saya sebutkan itu. Wih, kacau nih dunia polisi Indonesia Pak Prabowo Subianto, ya kan? Kacau. Ya, babak belur. Ya. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto nggak bakal bisa tidur hari-hari ini, ya kan? Hancur namanya itu. Ya. Kalau berani, Baris Krim, tangkap itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto. Itu baru. Tapi sepanjang Kapolrinya Listio Sigit Prabowo, ya nggak bisa diharapkan ya. Mikir-mikir kita melaporkan. Kalau masih Kapolrinya Listio Sigit Prabowo. Nantilah kalau Kapolrinya pilihan Pak Prabowo Subianto ya, kita laporkan manusia-manusia pemanipulasi itu ya. Polisi kerjaannya memanipulasi. Itulah Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar. Dengan rekan ahli AFDI-nya itu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan Muhammad Nur Al-Azhar. Itulah Christopher Harimanrianto. Bayangkan itu. Ya. Polisi memanipulasi bukti. Itu sudah kebiasaan. Kenapa enggak kasus ijazah palsu ini? Ya, dengan merebek, merasakan ada cekungan, simpulkan, nenek-nenek juga bisa melakukan itu. Ya, kan memalukan. Mereka sudah bisa menyita bukti kok. Lakukanlah uji forensik, fisika, kimia, digital, dan lain-lain. Gitu loh. Ini cuma merebek, merasakan. Terus bandingkan dengan keterangan pemilik percetakan. Selesai, simpulkan. Dah, kumpul. Selesai kumpul. Yang biar senang Jokowi itu. Kan kacau itu. Mengaku ahli hebat-hebat. Ya. Lebih konyol lagi, ya. Kalau kejahatan biasa itu, ya, penyelidikan atau penyidikan biasa itu sampai celana dalam pun ditampilkan, ya kan, misalnya pemer kaos, gitu kan, udah paksa, sampai apanya pun ditunjukkan, HB, BH dan lainnya, bukan dalam bentuk fotokopi, ya, ditampilkan. Bukti-buktinya kalau KM50 itu celurit, ini itu, kalau kejahatan yang lain juga alat tajamnya, benda-benda tajamnya ditampilkan, ditunjukkan. Kemarin di Tipidum, ya, apa yang diuji?
Nggak bisa ditunjukkan, dipegang dia ijazah Jokowi itu yang katanya asli. Kan memalukan dalam bentuk fotokopi untuk menguji keidentikan dan keaslian. Kacau. Terus yang katanya diserahkan itu jauh dari kamera supaya nggak bisa kita analisa. Setelah diperbesar malah blur, malah kabur. Coba lah bayangkan, ya seorang brigjen, direktur tindak pidana umum Bareskrim, ya nggak bisa dia menunjukkan ijazah Jokowi, langsung pura-pura lah sehari atau berapa hari sebelumnya. Nah, Jokowi bawa pulang biar nggak bisa aku dituntut. Manalah ijazah aslinya, tunjukkan. Jadi nggak bisa lah dituntut oleh wartawan atau publik untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi pada saat konvers karena udah buru-buru dibalikkan katanya, ya katanya analog, tapi fotokopian yang digital yang ditampilkan, ya ngakunya pengacaranya Jokowi. Saya pernah lihat, mana gitu loh. Bahkan di Tipidum aja nggak berani menampilkan ijazah yang bentuk analog tersebut, gitu loh. Tapi kalau kejahatan lain langsung itu ya, celana dalam BH aja pun ditunjukkan, itu loh. Padahal itu hal-hal privasi, gitu ya kan. Tapi ini fotokopinya jadi tampilkan, padahal informasi yang dimuat fotokopi sama saja kan, bukan privasi lagi dong berarti. Tapi kenapa beraninya hanya menampilkan tegak lurus terhadap pengamat atau observer atau penonton itu cuma yang ijazah fotokopi? Di situ saja publik sudah menyimpulkan rasa takut dari Dirtipidum, rasa takut dari Jokowi menampilkan ijazahnya yang diklaim asli, itu sudah disimpulkan publik bahwa ijazahmu palsu. Kan dengan sesederhana itu logika publik, ya, menyimpulkan, ya kan? Bahkan kalau Jokowi memang benar lulusan UGM, serahkan aja ke UGM ijazah aslimu Jokowi, biar dijadikan tugu di situ, gitu, ya kan? Serahkan sekarang ijazah aslimu kepada UGM supaya UGM juga melakukan hal yang sama dengan Rotterdam Erasmus University di Rotterdam terhadap ijazahnya Dr. Muhammad Atta. Kan begitu. Kalau memang asli, serahkan ke UGM sekarang. Biarkan UGM yang memegang begini. Inilah saudara-saudara, ijazah asli Joko Widodo, alumni kita yang terbaik, menjadi Presiden Republik Indonesia, satu-satunya alumni UGM yang dari 300.000 sekian ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini dia, hore! Gitu harusnya. Ya, ini nggak berani menampilkan. Di Tipidum pun nggak berani menampilkan. Pada saat ditanya wartawan, kenapa nggak ditampilkan ijazah asli? Dalam elektronik aja pun diminta. Gelagapan menjawab. Terus menginginkan rakyat percaya dengan jawaban gelagapan kayak gitu. Ya malah tambah nggak percaya. Gitu. Kredibilitas laboratorium forensik Bareskrim Polri makin hancur. Udah kasus Jessica, ya, terus kasus Sambo, ya. Verdi Sambo, ya. Mereka-mereka yang pengamat-pengamat kayak atau apa yang perlu sama polisi. Coba kemarin hasil dari Polres Jakarta Selatan langsung ditelan bulat-bulat dan itu sebuah kebenaran. Maka Joshua apa? Menjadi pemerkaos perudal paksa. Ya kan? Bahwa terjadi tembak-menembak. Itulah keterangannya Polres Jakarta Selatan. Ya, terhadap kasus Sambo, almarhum Joshua Huta Barat. Tetapi hasilnya apa? Setelah didesak publik, berubah itu polisi. Gitu. Jadi kalau hanya kita terima hasil Bareskrim ini, ya seperti kasus Joshua. Gitu loh. Dia bilang terjadi pemerkosaan. Terus terjadi tembak-menembak, padahal nggak ada. Gitu. Itulah manipulatifnya polisi ini. Kalau mau sih dipercaya. Ya. Kemarin itu ada itu, saya tayang live di Sindo News TV. Ya, ada seorang pengamat, Rismon itu siapa? Ini kan udah diperiksa Bareskrim, Polri sudah siap, sudah identik, ya sudah selesai. Enak kali. Ya, kalau sesederhana itu kasus Joshua bagaimana? Ya, itu loh, manipulatif itu polisi. Itu loh, produk Bareskrim juga terjadi tembak-menembak begini sasaran. Padahal nggak ada karena ditembakkan Sambo dan si apa itu, si Kurniawan itu siapa itu? Dan yang lain anak buahnya. Itulah. Kalau coba percaya sama polisi, ya selesai kita di Indonesia ini. Suka-suka dia. Ya, Bareskrim tidak punya otoritas absolut terhadap sains. Enak kali. Ya. Kok Bareskrim yang menentukan kebenaran ilmiah, ini ilmiah atau tidak, ini benar atau tidak. Ya, belajar dari kasus Joshua Huta Barat. Bagaimana kalian yang mendukung itu? Makanya perlu dicek dan dicek, diuji secara ahli independen, tim pencari fakta, lintas institusi. Kalau cuma mengandalkan polisi, ya sama aja, selesai. Ya kasus Joshua Huta Barat itulah, Verdi Sambo gak bakal dipenjara kalau versi polisi. Ya, Verdi Sambo masih, apa dia, main golf, santai-santai dia. Bahkan mungkin jadi Kapolri. Verdi Sambo menggantikan Listio. Kalau publik hanya percaya dengan keterangan polisi. Gitu loh. Ya kan?
Oke, di pengadilan kalau Bareskrim nanti mau menyajikan hasil laba-laba dan merasakan cekungan itu sebagai dan lompat jump into conclusion, ya silahkan, akan dipermalukan publik. Gitu loh. Ya. Jadi intinya polisi sudah terbiasa manipulatif. Kasus Jessica Wongso, ya, di metadatanya BAP-nya Muhammad Nual-Azhar itu, ya, sejumlah video itu dipakai Irexop untuk memanipulasi. Kasus Joshua Huta Barat, manipulasi juga. Kasus KM50 juga, manipulasi juga. Ya, kasus Kanjuruhan, manipulasi juga. Kasus Vina Cirebon, manipulasi juga. Ada ekstraksi SMS, ya, tidak dipakai oleh polisi untuk rekonstruksi itu, hasil ekstraksi SMS dari forensik mereka. Bayangkan, hasil forensik tidak dipakai untuk rekonstruksi reka adegan. Kan lucu, padahal ada apa, pemerkosaan bergilir katanya, pemukulan. Tetapi tiba-tiba ada SMS dari almarhum Vina ke temannya Widi di antara rentang waktu yang diduga itu, dan itu tidak dipakai untuk rekonstruksi. Kan kacau ini Pak Prabowo Subianto. Ya. Kasus Vina Cirebon, 6 terpidana masih seumur hidup. Pak Prabowo, mereka menanggung cacat dari kepolisian, manipulasi dari kepolisian ini. Begitu juga 6 laskar FPI dimanipulasi, data CCTV malah justru dihapus di rest area KM50. HP juga saksi dihapus, genangan darah tidak di polis lain, malah dibersihkan oleh polisi. Ya. Terus fiber optik putus 20 jam sebelum kejadian. Kejadian 7 Desember, 6 Desember putus. Tidak ada analisa kenapa putus fiber optiknya. Ini kan kerjaan polisi semua, Pak Prabowo Subianto. Ayolah Pak Prabowo Subianto, sudahilah kebobrokan polisi di rezim Joko Widodo. Partai Coklat ini perlu direformasi total. Kalau nggak bisa lagi, bubarkan bentuk ulang, Pak Prabowo Subianto. Sudahilah rekayasa oleh polisi di zaman Joko Widodo sebagai presiden, hancur kali polisi, Pak. Ayo Pak Prabowo, kita buka lembaran baru, menjadikan polisi profesional tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Pak Prabowo Subianto, rezim sudah berganti. Jangan mau lagi dipengaruhi oleh Joko Widodo, apalagi oleh anak haram konstitusi itu, si Gibran, Fufafa, Asam Sulfat itu. Jangan mau lagi Pak. Ya, langsung apa itu, makzulkan itu si wapres anak haram konstitusi itu Pak. Gak berguna itu Pak. Namanya saja anak haram konstitusi. Ngotak-atik konstitusi lewat paman MK. Aman Usman di MK itu layak diganti supaya Bapak tidak lagi berkaitan dengan si Joko Widodo, dengan rezimnya yang merusak polisi. Dialah perusak polisi, Pak. Cobalah Pak di zaman dia, di rezim dia. Jessica Wongso di rezim Joko Widodo. Rekayasa kasus Sambo waktu Joko Widodo. Kanjuruhan dia juga. KM50 di rezim dia juga, Pak. Udahlah Pak, selesaikanlah Pak. Ubah total ini kepolisian. Ya, dimulai dengan mengganti si Listio Sigit Prabowo ini. Gantikan, kalau masih ada jenderal di polisi yang berintegritas, jujur, gantikan secepatnya mah pada dia gitu. Ya biar bisa secara bertahap direformasi itu kepolisian, diperbaiki oleh jenderal tersebut. Tentu masih ada lah jenderal-jenderal yang berintegritas, yang cinta kepada negara ini, ingin memperbaiki kepolisian. Pasti masih ada lah jenderal seperti itu di kepolisian, Pak. Saya masih yakin masih ada lah itu. Gitu. Mereka yang masih sayang sama Republik ini, enggak dengan memperbaiki kepolisian. Gitu, Pak. Itulah harapan saya kepada Pak Prabowo Subianto seterusnya. Ya kan? Ganti rezim, ya udahlah. Udah itu, lembaran kotor, lembaran jorok, ya, lembaran manipulasi itu udahlah selesai, Pak. Di zaman Joko Widodo aja itu. Di zaman Pak Prabowo Subianto, lembaran baru. Biarkan polisi untuk rakyat. Pak, biarkan polisi itu mengabdi hanya untuk rakyat, bukan memanipulasi bukti, Pak. Demi pesanan, demi Tito, demi Jokowi, jangan begitulah, Pak. Ya, makin babak belur polisi kita. Bukan hanya terburuk se-Asia Tenggara nanti, bisa sedunia nanti paling buruk. Gitu, ya. Bude Minul, sana kau cari makan bazar. Lalap. Kita ingin mencintai Republik ini dengan logika kita, kau tetap aja kau menjilat pantatnya Jokowi itu kau. Oke pemirsa, ya sudah saya apakan. Ada yang ngasih Hang Turah dan yang lainnya tadi ya, apa itu apa namanya, super thanks ya. Meskipun saya tidak ini ya, tapi ya saya terima kasih, tapi jangan memberatkan, intinya itu ya, karena kita berjuang bukan berdasarkan bayaran.
ya, biaya sendiri. Tidak ada hasil dari partai atau ormas atau apa orang-orang yang dicurigai, itu nggak ada itu. Rp1 pun nggak saya terima itu, ya, dan saya tidak mau terima kalaupun tawarkan, meskipun tidak ada yang menawarkan sampai saat ini. Konyol kali memang ya, orang menilai saya ada yang dibayar lah, Bu Tifa ada yang bayar lah, Pak Roy ada yang bayar lah. Aduh, parah kalian ini, ya. Terutama saya, jauh-jauh datang dari Baligi. Bayar mana dah dulu coba? Rp1 pun tunjukkan dulu. Ada PPATK di sana segala macam. Orang mau berjuang untuk negaranya, kasih kesempatan. Bayar sendiri kok, berjuang sendiri. Semua juga para lawyer-lawyer yang membackup kita itu semua gratis, biaya sendiri. Rapat ke sana ya transport sendiri, biaya tol sendiri, terus biaya parkir sendiri. Semua sendiri, berjuang untuk republik ini. Gitu loh. Jadi intinya masih ada di republik ini orang yang mau berjuang untuk republik ini walaupun tak dibayar. Itu loh, ya. Yang masih sayang sama negara ini, yang nggak perlu dibayar, nggak perlu dikasih komisaris. Kalau saya ingin menjilat, saya bilang aja ijazah Joko Widodo dan lembar pengesahan skripsinya asli, langsung saya dapat komisaris seperti Sidamanik itu, ya. Tapi saya memilih untuk tidak menjadi penjilat, karena penjilat adalah hidup yang paling hina bagi saya di dunia ini. Ya. Hidup yang paling hina adalah orang yang menjadi penjilat, gitu, ya. Sekali Anda penjilat, maka Anda akan menjadi sampah sampai selamanya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.